Nek wong Surabaya Allah gawat dawe. Nek Madura Allah Maharaja. Allah Maharaja. Alhamdulillah, beberapa hal sudah dibahas. Intinya adalah bagaimana cara sholat kita lebih khusyuk. Tetapi tadi Ustadz juga sudah membahas yang menyebabkan tidak khusyuk. Jadi ada tersebut di situ adalah peran serta dari syaitan khinzib, ya, yang bisa menyebabkan sholat kita tidak khusyuk. Karena sering terjadi Ustadz, pada diri saya mungkin pada jamaah atau telur-telur yang lain, lupa dengan segala hal yang jelimet kecil, tapi ketika sholat malah ingat. Nah, itu ternyata ini disebutkan salah satunya adalah peran serta syaitan khinzib, ya. Dan tentunya ini nanti masih panjang peran serta syaitan khinzib. Kita fokus ke sholat yang lebih khusyuk dengan beberapa cara. Kalau saya catat di sini ada 5, ya kalau tidak salah. Yang pertama adalah mendengar azan langsung segera menyegerakan, karena itu adalah panggilan Allah, menyegerakan untuk hadir dan sholat berjamaah. Yang kedua adalah membaca doa tadi dari ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun, ya, ayat juz 18, ya. Ayatnya belum saya lihat, surat Al-Mu'minun, nanti bisa dibaca Ustaz Roti setelah ini. Setelah itu tentunya adalah berjamaah, karena ini merupakan strategi gotong royong mungkin kalau dalam ibadah, karena kita tidak bisa memastikan sholat kita ini baik atau tidak, tapi dengan berjamaah insya Allah akan tertolong oleh jamaah itu sendiri. Yang keempat adalah memakai pakaian tentunya yang bersih dulu dan yang bagus ini sesuai dengan tuntunan, dengan syariatnya. Kalau zaman Rasulullah tadi disampaikan adalah yang polos buat jamaah. Kalau yang polos tidak bermotif, apalagi tidak ada tulisan, apalagi ada tulisan, lebih baik tidak ada tulisan. Dan yang terakhir di sini disebutkan adalah menurut Imam Al-Ghazali juga adalah fokus pandangan kita ke area sujud kita. Jadi ke area sujud kita. Hal-hal itu yang bisa membuat sholat kita lebih khusyuk insya Allah. Dan kita terus belajar untuk itu. Monggo ini kita batasi, mungkin ada yang mau di-sharingkan, tapi sebelum ada yang di-sharingkan ditanyakan, barangkali Ustaz Rodi bisa membacakan ayat nanti saja nih, pada berikutnya. Monggo, barangkali ada yang di-sharingkan, monggo Ustaz Amri dipersilakan. Sebentar saya pakai mic-nya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Amri mau sedikit menyampaikan tadi salah satu surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun, mungkin sedikit menambahkan jawaban. Insya Allah terdapat di ayat 98, 99, 98, 99 insya Allah di situ. Kemudian untuk masalah sholat di sini mungkin kehusuan yang dikarenakan kesakitan ketika dalam sholat, kehusuan yang terganggu dikarenakan kesakitan dalam sholat. Apakah itu juga bersumber dari godaan setan atau istilahnya apa ya? Tiba-tiba muncul itu, rasa sakit yang tiba-tiba muncul, atau memang itu
setan yang tertanam pada diri kita diajak sholat tidak mau. Atau mungkin seperti itu. Karena pernah ditanyakan sama teman saya, aku loh nek sholat kok rasanya aku loro kabeh, makanya kok aras-arasan sholat. Nah, apakah ada solusi untuk kasus-kasus tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Ini ada rasa sakit muncul ketika sholat, Ustaz. Yang paling simpel, yang paling sering mungkin adalah sakit perut, pingin ke kamar mandi, atau mohon maaf kentut ya. Kok pingin mentut itu. Tapi yang lebih ekstrim tadi disampaikan oleh Ustaz Amri, ini rasa sakit yang betul-betul sakit. Nah, ini monggo Ustaz, ini rasa sakit yang betul-betul sakit. Satu lagi yang lain, monggo. Ustaz Rosyid dari jalur santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dari saya, Ustaz, bagaimana kalau kita kekhusyuan kita waktu jamaah terus ada bencana, Ustaz, itu kita wajib lari atau meneruskan kekhusyuan kita atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya lihat ini di media, di televisi saat gempa. Kalau tidak salah di Sulawesi atau di mana itu saat gempa, itu ada seorang imam yang luar biasa, dia bertahan. Tapi akhirnya lari. Akhirnya lari, sempat bertahan. Karena jamaahnya lari dulu, Ustaz. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kira-kira bagaimana ini? Monggo Ustaz, insya Allah ada cerita tentang bencana dan khusyuk ini. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya yang baik. Mudah-mudahan Allah menyertai dengan hidayah dan maunahnya bisa menjawab dengan baik. Yang pertama, masalah merasakan sakit atau hal-hal yang tidak biasa ketika sholat, padahal sebelumnya itu tidak sakit, tidak terasa. Ini poin, bagian dari poin gangguan setan khinsib. Jadi setan khinsib itu punya rekadaya luar biasa dan banyak sekali caranya. Di antaranya adalah yaitu mengganggu indera kita atau anggota tubuh kita. Jadi di antaranya adalah perut. Nah, kita itu maka ketika sebelum sholat itu tidak merasakan apa-apa, tapi ketika sholat kerembuk kepingin ada sesuatu yang keluar. Tujuannya apa? Biar kita nggak konsen kepada Allah, malah akhirnya ini kentut. Allahu Akbar. Aduh, tantut lagi sekarang terlalu kata tut nokok mulu ketemu, akhirnya lupa dengan Allah. Itu bagian dari rekadaya setan. Yang sering terjadi dan dicontohkan di ilmu fikih itu kentut. Jadi ketika sebelum sholat itu biasa tidak merasakan pengen kentut, tapi begitu Allahu Akbar sudah mau salam mulai gini. Karena apa? Karena ada sesuatu yang ingin keluar dari lubang belakang. Nah, cuma para ulama ahli fikih itu memberi standar. Kalau ada ciri-ciri 3 yang keluar dari lubang belakang, itu berarti kentut beneran dan batal sholatnya. Kalau tidak ada 3 hal ini, ciri-ciri 3 hal ini, itu berarti itu rekadaya setan khinsib dan teruskan saja sholatnya, tidak perlu dibatalkan. Inilah pentingnya ngaji. Apa 3 hal itu? 1, ada suaranya. Allahu Akbar. Tuit. Batal no, jadi terus no. Itu saya untuk temen, untuk setan khinsib. Karena ada suaranya. Jangan dibuat alibi iki setan khinsib ini. Karena hanya gara-gara males untuk mana. Nah, orang suara ini berarti kentut temenan. Suara ya. 1. Yang kedua adalah ada baunya. Kalau suara ini ono baunya. Allahu Akbar. Kamu sibuk kan. Nah, itu berarti kentut temenan batal. Yang ketiga adalah ada barangnya yang keluar. Kalau suara ini kalau ono mambune kecirit dari itu. Terus tambah batal. Jadi kalau tidak ada suaranya, tidak ada baunya, tidak ada barang yang keluar, tapi merasakan ada sesuatu yang keluar,
itu berarti ditiup oleh setan khinzib biar kita nggak khusyuk sholatnya. Itu Mas Amri. Jadi itu memang biasa. Apalagi sakit biasanya itu ya memang diganggu oleh setan khinzib atau bangsa setan yang lain yang bisa saja dikatakan dia itu mungkin sebelumnya punya ilmu atau punya apa yang di dalam dirinya itu ada, sehingga ketika mau diajak sholat nggak mau. Itu bagian dari setan agar kita nggak mau sholat, dan sering terjadi memang. Makanya ketika itu Rasulullah mengajarkan bagaimana dengan ruqyah syariah dan seterusnya. Bahkan di dalam kitab yang lain ada sahabat tanya, namanya Utsman, tapi bukan Utsman bin Affan ya. Tanya, ya Rasulullah, kenapa ya saya sholat itu ketika sholat kok saya tidak bisa khusyuk? Saya ingat yang lain, bahkan saya sulit khusyuk, berat. Apa jawab Rasulullah? Itu adalah bagian rekayasa setan khinzib. Toleh ke kiri, ludailah 3 kali sambil membaca ta'awudz. Nah, repotnya nak pikir itu kajian lu kita itu ya enggak aku. Aja auzubillahi 3 kali dilakukan oleh sahabat ini dan benar sholatnya lebih khusyuk. Jadi posisinya memang setan khinzib itu di sebelah kiri. Mohon maaf, bukan kiri ya. Kebetulan posisinya di sebelah kiri saya. Ya memang setan khinzib itu di posisi sebelah kiri. Ludai 3 kali sambil baca ta'awudz. Makanya ketika di dalam sholat itu disunahkan membaca ta'awudz tapi dengan suara sirri. Bahkan berulang-ulang. Allahu Akbar, membaca kabirah. Setelah kabirah selesai, iftitah, jangan langsung bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Bahkan setiap mau baca Fatihah rakaat kedua, ketiga itu disunahkan baca ta'awudz dengan suara sirri. Pernah teman saya itu Ustaz, qori dia. Biasa qiraat kan mesti auzubillah. Komon Imam Satriyoyo, auzubillahi minasyaitonir rajim dibaca keras. Jadi batin Ustaz, boleh mau jadi. Ya karena biasa qiraat. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua adalah masalah ada gempa, sholat darurat, ada bencana. Ibaratnya bencana kan tidak harus gempa ya. Bisa ular, bisa orang gila, ngamuk. Nah, sebetulnya sudah jelas. Ya keluarlah dari sholat daripada nyawa melayang. Karena apa? Karena Allah itu tidak mempersulit. Yasiru wala tu'asiru, ya menghindarlah. Beda dengan sholat perang gitu ya, beda dengan jamaah dalam kondisi perang, beda. Kalau ada bahaya menghindar. Karena apa? Karena sholat nanti bisa diulang lagi, dikodok lagi, nggak masalah. Itu harus menghindar. Adapun kalau ada orang yang betul-betul yakin, khusyuk, ono bencana itu luar biasa dan memang pernah terjadi dilakukan oleh para sahabat itu kalau contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau kena panah mau dicabut sakit sebentar, saya tak sholat dulu, nanti tolong ya pas sholat sampai cabut anak panahnya. Begitu sholat Allahu Akbar dicabut, tidak terasa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Begitu selesai sholat marah, wis dikandani pokoknya abot kok malah meneng ae. Lho sampun, wis tak kok gak kroso ngono. Iku sahabat Umar, salate khusyuk temenan. Nek kula kali sampai copot lampu ceblak-ceblak. Ya Allah. Jadi artinya ya kita sebagai manusia biasa yang tingkat kekhusyukannya itu tidak seimbang dengan beliau-beliau para sahabat yang menghindari bahaya itu lebih utama daripada apa? Menarik kebaikan. Gimana Pak Idan Ustaz? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Sehingga harus apa ini? Jadi
menghindari kerusakan lebih utama daripada menarik suatu kebaikan. Sholat kan kebaikan, mencari kebaikan, nambah pahala. Tapi lebih utama menghindari kerusakan. Nah, daripada kita mati, kita sakit, harus menghindari dulu. Kira-kira itu. Alhamdulillah. Jadi dua pertanyaan juga sudah disampaikan jawaban dan penjelasannya. Sudah cukup? Masih ada tambahan? Monggo. Berkenaan dengan sholat khusus, tentunya ada rentetan dengan ibadah-ibadah yang lain. Artinya tadi diterangkan masalah tupoksinya setan hijab banyak sekali gitu ya. Di tugas-tugas dia itu banyak sekali. Dan tugasnya dia itu juga berat itu. Tupoksinya banyak. Karena kalau sholat khusyuk itu ada rentetannya dengan wudhu yang sempurna, bisa melihat. Jadi ketika seorang bisa wudhu dengan sempurna, maka insya Allah sholatnya akan bisa khusyuk. Kadang-kadang ketika wudhunya seseorang itu tidak bisa sempurna, apakah ketidaksempurnaan wudhu seseorang itu termasuk juga tupoksinya setan hijab tadi? Termasuk. Langsung. Terima kasih. Sebelum hampir sama dengan yang mau saya tanyakan, karena khusyuk ini adalah sebuah prestasi diri ya, yang bagaimana seorang hamba ini sangat survive ketika bertemu dengan kholiknya. Bahwasanya sholat ini adalah media antara seorang makhluk terhadap kholiknya, sehingga kesempatan yang istimewa ini kalau kita bisa memanfaatkan dengan benar itu menjadi sesuatu yang sangat mengasihkan. Yang ingin saya tanyakan hampir sama dengan Ustaz Rodi tadi, ada hubungan antara kaifiyah dan syarat dan mulai suci badan, pakaian, tempat dan lain sebagainya. Terus juga ada usaha-usaha untuk memahami bacaan-bacaan dalam setiap sholat, sehingga kita ingat pada beberapa tahun 90-an atau 2000-an ya, di daerah Malang itu ada satu aliran sholatnya dipakai bahasa Indonesia. Maksudnya adalah mereka ingin memahami sholat itu secara utuh, sehingga kan komunikasi dengan Allah. Ketika kita hanya melakukan bahasa Arab, ketika kita tidak memahami betul arti itu, kosong, sehingga ada usaha sampai seperti itu ya. Cuma niatnya baik, sebetulnya tidak harus dibahasakan Indonesia. Cuma intinya, maksudnya adalah mereka ingin memanfaatkan situasi itu sebagus mungkin, karena itu berkomunikasi, inginnya kan berkomunikasi, sehingga memahami bahasa, memahami lafal-lafal dalam doa-doa dalam sholat itu menjadi satu yang diperlukan. Cuman kejebaknya kita, jangan sampai kita nanti asik memahami maknanya, tapi beda lagi nanti yang dirasakan. Terjebaknya pada istilahnya bukan hanya itu berkomunikasi dengan Allah, tapi hanya kayak memahami enaknya orang berpantun, enaknya orang berpuisi dan lain sebagainya. Ini menjadi tahapan-tahapan ataupun juga sesuatu yang ingin kita terima. Artinya begini Ustaz, yang ingin kami perjelas dengan ini, selain mendalami atau menyempurnakan persyaratan seseorang untuk melakukan sholat, juga kaifiyahnya pun juga harus ditata, memahami semua bacaan itu juga. Dan terpenting lagi adalah niat keikhlasan jiwa kita untuk melakukan komunikasi dengan Allah. Seperti tadi kekhusyukan yang diceritakan, di mana apakah yang namanya khusyuk itu ketika kita tidak ingat sama sekali di sekeliling kita, apakah ketika kondisi seperti itu, apakah ada dimensi yang lain, definisi lain, kayak tadi dicontohkan sampai terjabutnya anak panah yang ada dalam tubuh kita tidak ingat, ataukah khusyuk tapi kita masih melihat di depan kita ini ada ular yang berjalan sehingga ada kaifiyah ditinggalkan. Terima kasih Ustaz. Langsung. Terima kasih. Pertama, masalah apakah ada hubungannya khusyuk sholat kita itu dengan wudhu, ya, kesempurnaan wudhu.
Memang sudah saya sampaikan tadi, sebetulnya poin-poinnya masih banyak dan diantaranya adalah yang ditanyakan ini. Maka sering kita dengar kalau ingin sholatnya khusyuk harus dimulai dari wudhu yang baik. Itu memang tuntunan agama, bukan akal manusia, bukan menurut kita, tapi itu menurut ajaran Rasulullah. Nah, kalau kita ingin lebih khusyuk mengikuti cara kita, tadi contohnya adalah kalau ada orang sholat kepingin komunikasi dengan Allah, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, itu berarti beribadah dengan cara mereka, pemahaman mereka, jadi rusak akhirnya. Padahal ibadah apapun itu sudah ada tuntunannya, sudah ada ilmunya. Maka ibadah apapun kalau dilakukan dengan tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kalau ibadah itu memang tujuannya diantaranya adalah agar kita bisa komunikasi dengan Allah, tapi tidak harus diterjemahkan. Mergo nek diterjemahkan nanti repot. Kalau orang bahasa Indonesia ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, masih enak. Nek wong Surabaya Allah gawat dawe. Nek Madura Allah Maharaja. Allah Maharaja. Repot kabeh nanti itu. Lah bahasa Inggrisnya gimana itu Ustaz? Bahasa Inggrisnya kalau Allah Maha Besar. Nah itu tambah bingung imam makmum iki opo itu. Jadi artinya memang khusyuk itu tingkat-tingkatan Ustaz. Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi ada sholat itu ada 4 tingkatan. Mas Hatta masih ingat itu? Apa Mas Hatta yang pertama? Oh itu tingkatan. Orang yang sholat tingkatan 4 tingkatan. Yang pertama itu adalah ghaflah. Orang sholat tapi hatinya ngelamun, gak eling blas nang dosa. Itu tingkatan orang sholat khusyuknya ndak kena. Disebut sholat ma'al qalbi ghaflah, artinya ngelamun. Allahu Akbar, ketok ya Allahu Akbar, tapi hatinya nang waduk, long story watu, nang pacet, nang terawas. Ini jenenge sholat hatinya ngelamun. Itu tingkatan pertama. Yang kedua adalah as-sholatu ma'al yaqdoh. Yaqdoh maknanya ngelilir. Ini kayak tuwiti, jadi ngelilir kan dulu. Mari turu ngelilir, turu mana? Allahu Akbar. Pertama takbir, cek iling Gusti Allah. Maru terus berlawa karena ya cek lumayan, tapi nggak tuwiti. Ini disebut dengan itrakus sholat. Maknanya sholat formalitas, sholat yang pantes-pantesan. Artinya hanya menggugurkan kewajiban, tidak dapat nilai plus sama sekali dari Allah. Bahkan kebaikan sholat tidak dia dapat. Sholat itu kan tanha anil fahsya wal mungkar. Nek wong sholat temen mesti sholatnya mencegah kemungkaran dan kejahatan. Tapi sholat tapi kok tetep kayak beling nakal, itu berarti sholatnya nih kakak bersiji ya nomor. Sering ditanyakan, ada orang korupsi besar-besaran, apa dia tidak sholat loh, kok bisa demikian? Karena sholatnya itu sholat itraku, sholat formalitas, belum bisa membawa nilai kebaikan. Karena apa? Sholatnya masih ghaflah, sholatnya masih yaqdoh. Bukan sholatnya yang salah, orang yang melakukannya. Sedangkan yang ketiga adalah sholat ma'ahuduril qalbi. Ini masuk kategori khusyuk. Allahu Akbar. Caranya tadi yang saya sampaikan tadi itu, mulai membaca doa, kemudian memahami apa yang dia ucapkan di dalam doa. Allahu Akbar, Allahu Maha Besar, semuanya itu milik Allah, kita ini kecil, tidak ada apa-apa. Kemudian dia merasa ini sholatnya sholat yang terakhir, makanya serius. Karena sholat yang terakhir, habis ini saya mati, mesti serius sholat teman. Akhirnya khusyuk sambil memaknani Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Ya Allah, ampuni dosaku, kasihani aku, wajburni, tutupilah kekuranganku, warfa'ni, angkat derajatku. Orang itu kalau memaknani yang dia baca pasti ingat Allah. Karena memang doa itu diajarkan oleh Rasulullah agar kita ingat kepada Allah.
Makanya itu termasuk di antara poin-poin yang saya mau terangkan, tapi sudah dibahas oleh Abahudi Pak Lurah ini. Jadi kalau kita pengen khusyuk, ya di antaranya itu harus. Nah, yang nomor 4 biar lengkap adalah as-sholatu ma'al ghaibah, sholat yang dibarengi Allah yang maha ghaib, merasa dibarengi Allah. Ini poin sholat yang paling hebat yang disebut 2 ini, nomor 3, nomor 4 ini disebut golongan kedua, hakikatus sholat atau sholat hakikoh, sholat yang sebenar-benarnya. Ini yang bisa membawa kebaikan dalam kehidupan orang yang sholat, pasti akan menjadi baik, akan menjadi soleh. Karena apa? Karena sholatnya itu yang betul-betul baik. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi itu sudah tingkatan itu. Nek pun tingkatan itu wis gak ketok ana ulo. Mbah ulo sing gundul, mbah ulo sing ana utune ya. Apapun, jangankan gempa, nggak akan kelihatan karena dibarengi oleh Allah. Dia yakin melihat Allah lebih nikmat dari segala-galanya, merasakan sholat yang khusyuk itu melebihi kenikmatan yang lain. Terus tidak kelihatan apa-apa. Nah, permasalahan ini nggak separuh-separuh. Orang gempa berusaha kuat, tapi sudah melayu. Itu yuk separuh-separuh berarti kata piro yuk. Ya. Ini jawabannya. Jadi ya, mau kita bahas, sudah dibahas sekarang. Ini poin-poin berikutnya, di antaranya adalah berusaha memaknai apa yang dia baca. Kemudian wudhunya tadi harus baik itu. Kemudian di antaranya lagi masih banyak poin-poin, ini masih panjang, insya Allah akan kita bertemu di part berikutnya. Insya Allah masih banyak. Jadi oleh karena itu terlalu panjang kalau kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat dan barokah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah, luar biasa bahasan kita pada malam hari ini. Para jamaah JKK Lovers, saudara-saudaraku semua, sedulur seiman, alhamdulillah. Jadi bagaimana cara kita sholat, ini tentunya masih banyak yang nantinya di part berikutnya, di kajian berikutnya yang akan kita bahas. Di antaranya tadi yang saya sampaikan lagi, refresh. Jadi wudhu tadi ya. Jadi memang ketika kita mendengar adzan, ya segeralah ambil wudhu, tetapi yang betul-betul wudhu yang sesuai dengan aturan dan tuntunan. Yang kedua adalah membaca doa dari surat Al-Mu'minun. Jadi dipertegas oleh Ustaz Amri di ayat 98, 97 ya. 97 sampai dengan 98. Jadi 2 ayat dari surat Al-Mu'minun dibaca. Dan yang ketiga, untuk membantu kita supaya sholat kita khusyuk adalah berjamaah, tepat waktu dan berjamaah. Dan yang keempat adalah memakai pakaian sesuai tuntunan Rasulullah. Bersih dulu, pastikan bersih. Artinya bersih itu ya suci ya, artinya bersih itu suci. Yang paling bagus ini kita manai adalah yang polos saja, yang tidak ada tulisan tentunya. Dan yang kelima tadi disampaikan adalah fokus pandangan mata kita ke area sujud. Dan yang lain banyak, tetapi juga sudah tersampaikan sedikit. Nanti di part berikutnya sabar disampaikan oleh Pak tadi ya, bacaan-bacaan itu penting, memahami bacaan-bacaan itu lebih fokus dan seterusnya. Terima kasih atas semangat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan dari rumah betul-betul membawa manfaat untuk kita semua. Kita diberikan kesehatan, kesegaran, dan salam dari Cekiata Channel. Jangan lupa bersyukur dan berbahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.